Hai guys, selamat sore. Ya, perkenalkan saya nama Jini dari Sumba Barat Daya, Kecamatan Jawa Tengah. Ya baik, sore ini kita mau cerita-cerita dengan teman-teman semuanya. Ya, di samping kanan saya ada teman saya namanya. Saya nama Anis. Ya, seperti itu. Jadi kami sekarang mau berdiskusi bersama dengan teman-teman. Mungkin kami mau cerita lah begitu. Oke, baik. Ya, saudara dari mana? Saya Dari mana? dari kos jalan-jalan datang sini kunjung. Jadi ciri khas Sumba itu seperti itu ya, kalau datang dari kos terus pergi jalan-jalan ke kos teman begitu. Oh, ciri khas Sumba saya tidak tahu, tapi saya biasa jalan-jalan. Tujuannya jalan-jalan untuk apa sih? Kunjung teman, siapa tahu kalau ada berkata kopi begitu, apalagi kopi tidak ada nih. Kau minum kopi? Rencananya mau minum kopi tapi belum ada yang buat. Oh, kalau mau minum kopi ya silakan, itu ada termos, tinggal kamu minum. Oh iya. Terus kegiatan sehari-hari juga seperti apa, Ibu? Kalau kegiatan saya duduk-duduk saja, kalau ada pekerjaan ya saya kerja, kalau tidak ada ya main HP atau ya cerita lah dengan tetangga-tetangga kos. Ya kalau di rumah ya cerita dengan keluarga atau kerja apa sih yang bisa dikerjakan. Seperti di kalau di Sumba. Kalau kalian? Kalau saya sih begitu juga. Jalan-jalan. Oh, kenapa? Itu kau punya api. Oh, minta maaf. Aduh anjing. Jadi kita lanjut. Tadi itu kalau ciri-ciri bagaimana tadi? Ciri-ciri orang Sumba. Oh, orang Sumba itu ya, biasa ganteng, tersombong. Tapi berenggos. Dulu waktu Ibu sebelum wisuda itu masa perjuangan kuliahnya seperti apa itu? Oke, baik, saya cerita ya. Suara agak lantang. Oke, supaya baik. agak ini. Oke, baik. Jadi dulu saya serius ya. Dulu saya kuliah, awalnya itu tidak bertujuan untuk kuliah di Sumba. Oh, Sebelum wisuda ya. Sebelum wisuda lalu setelah pikir-pikir, rencananya waktu itu mau kuliah di mana atau tidak rencananya kuliah di Malang itu dengan catatan bekerja sambil kuliah. Itu tujuan saya, seperti itu dulu. Jadi Tapi masih kecil, bagaimana bisa langsung ke sana? dulu kan SMA pas tamat. Oh, ya. Jadi pas mau rencana kuliah ke sana, orang tua bilang kuliah di sini saja karena dekat. Karena biaya yang lain-lainnya bisa ditanggung atau bisa menjangkau di sekitar Sumba. Orang tua Seperti apa biaya lain-lain? Contoh biaya kos, uang sayur, uang makan, atau uang transportasi kita ke kampus. Seperti itu. Jadi bisa mudah jangkau sekitar Sumba begitu. Di sini kan bisa pakai motor ke rumah untuk ambil beras atau ambil sayur. Di sini kan banyak sayur hijau. Sedangkan kalau di Jawa serba beli atau di Malang serba beli, seperti itu. Jadi saya menetap untuk tetap kuliah di Sumba, ikuti suruhan dari orang tua, seperti itu. Lalu proses kuliah waktu awal sampai sekarang Ibu jadi sarjana pendidikan, sarjana apa? Sarjana pendidikan saja toh. Jurusan apa? Jurusan matematika. Oh, ya. Itu awal ceritanya bagaimana? Apakah ada sulit di situ atau sepanjang jalan itu mulus atau ada kendala uang atau apa waktu masa kuliah? Kalau soal perjalanan kuliahnya saya itu Kak, susah. Banyak tantangan, banyak proses. Ya tantangan itu namanya proses. Ya. Tapi tantangan itu bukan berarti kita harus menyerah, tidak. Ya tantangan itu sebuah dari cara kita untuk bagaimana kita untuk tetap berjuang supaya bisa mencapai tujuan atau impian kita, yaitu bisa selesaikan wisuda. Seperti itu. Jadi banyak sekali tantangan waktu itu.
Ya pertama selesai kuliah mama saya sudah sakit, lalu pada saat proses kuliah juga banyak tantangan, banyak hal yang saya lalui dan saya tetap berjuang. Di wajah ceria tapi di hati itu hancur karena berbagai macam proses yang saya lalui. Waktu Ibu Jenny dulu masih semester awal itu apakah pernah dimarahi oleh dosen atau jalan kaki ke kampus, terus tugasnya tidak dibuat atau kasih dosen tapi dosen tolak, apakah pernah seperti itu? Iya, yang pertama ya dimarahi kalau tidak kerja tugas atau ada alasan lain seperti itu. Terus yang kedua jalan kaki ya malah sering itu karena saya kosnya di sekitar kampus itu. Kadang kalau ada teman baru nebeng, kalau tidak ada ya jalan kaki begitu. Lalu terkait untuk proses penolakan ya di tugas akhir. Ya pada saat menyusun proposal skripsi. Kebanyakan yang susun proposal skripsi mereka mengeluh dosen ini tidak terima skripsinya atau judulnya ditolak. Itu kalau menurut Ibu Jenny untuk hal-hal seperti itu bagaimana caranya supaya kita bisa lewati itu semua dengan baik walaupun punya tantangan? Itu pada saat proses penyusunan skripsi ya apapun yang saya lalui atau apapun yang menjadi kesulitan saya ketika dosen menyuruh ini menyuruh itu atau ganti judul ini atau ini tidak sesuai, tidak logis, ya saya harus ikuti dan harus terus belajar, terus berproses untuk penyusunan skripsi. Jangan takut gagal. Ketika dosen bilang begini, coba saja, coba belajar, coba berjuang. Ketika saya tidak tahu, saya minta pendapat dari teman. Tapi kalau pendapat itu belum sesuai, saya berusaha untuk mencari tahu. Sehingga pada saat penyusunan skripsi itu saya lalui dengan tetap semangat, tidak pernah menyerah. Karena itulah proses. Tidak ada yang berjalan mulus. Seperti itu kalau penyusunan skripsi. Waktu penyusunan skripsi sampai proposal skripsi, apakah sampai di wisuda juga, apakah itu uangnya itu biaya itu ada saja atau perlu perjuangan kerja atau utang atau bagaimana supaya bisa lewati itu semua? Ya, baik. Pada saat proses penyusunan skripsi itu ya saya mau bilang ada saja uang, iya sih ada, bahkan juga kadang tidak ada. Ya bisa berutang atau bisa saja ada berkat tiba-tiba seperti itu. Saya sempat berutang dan tiba-tiba dan berkat juga tiba-tiba datang seperti itu. Sekarang waktu wisuda tanggal berapa, tahun berapa itu Ibu? Saya wisuda tanggal 28 Oktober 2021. Bulan kemarin. Itu kira-kira berapa orang waktu wisuda di kampus mana itu? STQ Petabula sini? Iya. Berarti, tapi dengar-dengar STQ Petabula itu rencana mau jadi universitas saya dengar. Iya, kedepannya itu seperti itu. Kampus STQ mau dijadikan universitas. Berarti bagus sudah nanti kampus di Sumba. Iya. Jadi bagi saudara-saudara yang mau kuliah jurusan guru, tidak perlu lagi untuk dari Sumba, tidak perlu untuk keluar ke Kupang atau ke Jawa atau ke Bali atau di mana, karena di Sumba sendiri sudah ada kampus, ada STIMIKOM juga itu untuk yang bagian informatika komputer. Kalau bagian STKIP itu guru. Lalu ada juga Sumba Barat, Akper. Nah, seperti yang itu yang saya tahu. Lalu kita lanjut Ibu. Setelah wisuda apakah ini dibuat syukuran pesta atau hanya duduk-duduk dengan keluarga atau bagaimana? Saya sempat wisuda rencananya mau buat acara sedikit lah, tapi karena dana atau uang tidak ada, jadi ya doa pribadi saja bersama orang tua dan keluarga.
syukuran biasa, istilahnya tanda syukur kita kepada Tuhan dan kepada leluhur kita. Seperti itu. Dari tanggal 28 Oktober ya. Oktober, November, Desember. Ijazah sudah ada. Sudah ada. Wih, berarti cepat ya. Ya cepat. Karena dari kampus sendiri mereka berusaha. Apapun caranya, apapun tantangan yang mereka lalui juga, semua dosen-dosen berusaha sedemikian rupa sehingga ijazahnya itu bisa langsung diambil seperti itu. Makanya ijazah kami itu tidak pernah telat. Tidak pernah telat. Lalu saat sekarang ini setelah wisuda, apa kegiatan sehari-hari Ibu Jenny? Apakah sudah kerja atau masih lamar-lamar? Ya sementara lamar dan ada sementara kerja sampingan sekarang. Apa itu? Ya kerja jualan online, kerja di di restoran begitu. Berarti semakin Itu baru permulaan juga sekarang, belum lama. Oh, belum lama. Berarti kita doa-doa semoga Ibu dapat kerja dan bisa menghasilkan uang untuk membantu adik-adik atau saudara, keluarga di kampung, orang tua. Ibu anak keberapa? Anak pertama. Oh, anak pertama, berarti sama dengan saya, menjadi tulang punggung untuk keluarga. Iya. Itu susah waktu, Susah, pasti susah lah, masa mau tidak. tapi jalani saja. Hidup memang susah, kecuali kalau bundir itu itu salah. Untuk jualan online atau ini apa kegiatannya itu, seperti jualan di pasar atau hanya di kos saja duduk-duduk sambil posting atau? Ya. Kalau saya jualan sih di mana-mana saja, mau di kos, mau di rumah, istilahnya itu saya pakai manfaatkan internet. Oh, internet sekarang ya. Karena di sekarang kan zaman internet. Ya, sudah canggih Sudah sekarang. canggih seperti itu. Jadi saya menggunakan aplikasi Shopee, aplikasi Lazada, aplikasi Moke. Ada lagi Moke sekarang. Moke itu minuman. Bukan. Ya, Flores yang minum langsung mabuk. Tidak, itu Kalau di Sumba ada aplikasi Pepsi. Moke ada. Moke. Ada. Oh, mungkin baru. aplikasi terbaru. Nah, itu baru tapi bagus juga. Bagus seperti Shopee, seperti Lazada. Ada juga yang jual moke juga. Ya, Untuk bisa minum. saja. Kalau ya sejauh ini saya hanya fokusnya di aksesoris, pakaian-pakaian dan lain-lain. Sedangkan saya belum mencari tahu apakah ada Moke atau tidak. Seperti itu. Oh, ya. Mungkin kita sampai di situ saja dulu Ibu. Nanti ke depan baru kita tanya-tanya lagi, lihat perkembangannya. Terima kasih banyak. Oke. Lihat perkembangannya nanti. Iya. Bagaimana Ibu ke depan, nanti kita sharing seperti ini dan kepada kawan-kawan supaya menjadi pelajaran bagi mereka bagaimana melewati proses kuliah dan proses perjuangan masa kuliah sampai sekarang menjadi nama depan tambah sarjana pendidikan. Oke, terima kasih juga buat Kakak Anis yang telah berbincang dengan saya, kalaupun itu tidak sedetail mungkin mengetahui bagaimana asal usul dan riwayat perjuangan saya selama proses beranjak kuliah sampai sukses. Ya, apa yang saya ceritakan mungkin itu suatu pengalaman dan ini semoga menjadi bekal untuk kita lebih maju lagi ke depannya. Jangan takut gagal ketika kita mau berproses, ya seperti itu guys ya. Jadi seperti itu pengalaman saya. Mungkin guys tidak terlalu paham bagaimana keadaan saya seperti apa, tapi itulah saya dan itulah proses cara saya untuk mau sukses. Harus berjuang tanpa takut gagal. Seperti itu guys. Selamat sore, batasi sore, bye. Bye.